Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Baik, untuk hari ini kita awali dulu dengan absen ya. Ahmad Muda hadir, Alano sakit ya. Terus Apandika hadir, Aidil, Binarti, Jaki, Dani, William, Sia, oke. Semoga yang sakit bisa segera sembuh. Baik, hari ini sebelum mulai pelajaran, Ustaz mau memancing atau bergerak. Baik. Oke, materi kita hari ini kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Kita lanjut saja seperti tujuan tadi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama pada masa kemerdekaan. Ya. Kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Setelah konferensi Meja Bundar tahun 49, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Walaupun waktu itu Belanda masih mempunyai keinginan untuk bisa menguasai lagi, maka dibentuklah satu negara yang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya. Maksudnya apa? Biar Indonesia itu bukan provinsi, tapi negara bagian. Waktu itu sekitar ada 16 negara bagian di Indonesia. Ya. Ada Sunda, negara Sunda sendiri, negara Borneo, negara Sulawesi, negara Jawa, negara Madura, negara Bali, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya nanti kalau perang saudara, bisa terjadi perang saudara, akhirnya saling bertempur, akhirnya Belanda bisa masuk kembali. Makanya kalau kita lihat cerdas cermat di luar negeri, di Mesir misalnya, kapan Indonesia merdeka? Orang Mesir tahunnya tahun 49, bukan tahun 45, karena dikiranya baru merdeka setelah konferensi Meja Bundar. Ya. Salah satu isinya kemarin kita sudah bahas sedikit, yaitu urusan Irian Barat ditangguhkan setahun kemudian. Walaupun ketika masa Soekarno akhirnya Irian Barat berhasil kita rebut. Ya. Yang terjadi namanya tragedi Kepulauan Anu dengan pahlawannya yaitu Yos Sudarso. Sudah? Juga sudah? Lanjut ya. Coba perhatikan gambar di depan. Ya, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabut ya. Coba angkat tangan. Apa? Kira-kira saya mau nanya apa? Ayo tanya dulu ke Om. Ya. Tuh. Ya, kira-kira berapa? Coba yang angkat tangan 6. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Yang 5? 5, 3. Oke, yang 5, 3. Kita cek ya. Gak apa-apa, yang penting kalian sudah mulai konsentrasi. Cek. Baris pertama ada berapa? 1. Baris kedua 1, berarti 2. Baris ketiga gak ada. Baris keempat 2, berarti jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ingat apa itu bank sentral? Saya hanya ingin ya gimana? Bank sentral adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter, stabilitas keuangan dan sistem pembayaran. contohnya apa? Bank sentral? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Oke, bagus. Berarti materi kemarin sudah masih masih bisa diingat. Setelah materi sebelumnya, Ustaz akan memberikan tulisan apa tentang tujuan pembelajaran di hari ini. Ya. Kita sudah masuk ke tema 4. Ya. Saya tulis. Kalian boleh tulis, boleh hanya membaca saja karena ini materi yang akan kalian dapat. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kegiatan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, menganalisis kegiatan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang ketiga, sama menganalisis kegiatan ekonomi pada masa reformasi. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Masa kemerdekaan itu pada masa siapa? Presidennya? Soekarno. Ya. Orde Baru? Soeharto. Ini sekitar tahun 45 sampai tahun 66. Ya, terus ada penolakan pertanggungjawaban, maka diganti dengan Soeharto. Nah, Soeharto itu presiden paling lama di Indonesia, berkuasa hampir 36 tahun ya. Jadi saya lahir sampai saya kuliah, akhirnya saya ikut demo juga untuk menjatuhkan Pak Harto ketika tahun 1998. Ini namanya masa reformasi. Karena Soeharto turun, maka karena belum ada pemilu berikutnya, maka yang jadi adalah wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Nah, kalau sekarang presidennya Prabowo, kalau misalnya Prabowo diturunkan, otomatis nanti Gibran yang jadi presiden. Siapa jadi presidennya Pak Gibran? Kalau misalnya Prabowo turun di sebelum masa pemilu atau sebelum masa pemilu. Nah ini saya ikut demo waktu itu reformasi. Dulu yang penggeraknya adalah salah satu ketua PP Muhammadiyah. Siapa? Bapak Amin Rais. Ya. Itu dia ada tugas. Baik, pada masa awal Indonesia kan masih untuk masalah perekonomian masih sebelumnya masih menggunakan mata uang Jepang, mata uang Belanda dan sebagainya. Nah, ketika masa awal kemerdekaan kita sudah mulai menggunakan mata uang rupiah. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah sebelumnya yaitu ada inflasi dan sebagainya, maka melakukan kebijakan antara lain melaksanakan program pinjaman nasional, diplomasi dengan India dan luar darat dan luar negeri. Untuk materi kita hari ini ya tadi saya sudah sampaikan mengenai awal kemerdekaan, Orde Baru dan reformasi ya, diawali dengan Presiden B.J. Habibie waktu itu sebagai pengganti Pak Harto. Untuk tema 4 kali ini, Ustaz hari ini butuh nilai kelompok. Makanya Ustaz akan buat 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugasnya apa? Setiap kelompok membuat paling tidak 10 soal bukan pernyataan, bukan pertanyaan tapi pernyataan yang jawabannya hanya benar dan salah dari tema 4. Nanti kalau sudah selesai kurang lebih jam 10
11:10, maka kita akan mulai diskusi kelompoknya atau kuis kelompoknya. Seperti biasa, nanti kelompok yang jawabannya benar, nilai plusnya paling banyak, maka akan mendapatkan nilai tertinggi. Seperti itu. Ustaz butuh 1 juru bicara dan nanti dibacakan oleh tidak harus juru bicara. Ya, mari kita mulai untuk kelompok ini. Kelompok 1. Nanti dulu saya cari ini dulu. Baik, kelompok 3, ini kelompok 4. Juru bicara siapa? Kelompok 1. Naik. Siapa? Apa Pak? Iqbal ya? Bang Arul juru bicara. Yang penting saya cuma mendengar jawaban dari juru bicara. Nanti juru bicara tanya ke temannya jawabannya. Mungkas. Kelompok 3. Mahdia Pemudi. Kelompok 5. Siapa? William ya. William Dentus. Oke, kalian mulai. Kalian cari soalnya dulu. Saya kasih waktu setengah jam. Ya, silakan. Baik, kita mulai. Untuk kelompok 1, yang baca tidak harus juru bicara. Siapapun boleh baca soal, tapi yang jawab hanya juru bicaranya saja. Paham? Dan harus fair play. Berkumpul nggak apa-apa, ngumpul nggak apa-apa. Nanti pas kumpul tidak harus posisi rapi. Istilahnya berkumpul sesuai kelompoknya. Tidak membaca soalnya terlalu cepat atau suaranya yang terdengar oleh kelompok yang ditunjuk, ya. Kelompok yang tidak ditunjuk, silakan tidak harus mencari jawaban atau menunggu saja ketika kelompoknya ditunjuk. Baik, kelompok 1 kita mulai ya. Kelompoknya siapa? Aiman. Untuk kelompok boleh 2, boleh 3, boleh 4, bebas. Tidak harus dulu. Untuk kelompok 4 siap. Kelompoknya mungkin ya. William. Silakan dibaca 2 kali terus saya hitung. Kelompok lainnya jangan kami. Silakan mulai. Tujuan kebijakan devaluasi dan perubahan simpanan mata uang rupiah ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan jual beli masyarakat. Sekali lagi. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan mata uang rupiah ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan jual beli masyarakat. 10, 9, jawabannya salah. Salah? Oke, berarti kelompok 1 minus 1, kelompok 4 1 ya. Paham kan mulainya? Kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 buat 4 lagi siap. OECD adalah singkatan dari Organisation for Economic Cooperation and Development. Sekali lagi. OECD adalah singkatan dari Organisation for Economic Cooperation and Development. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jawabannya benar. Yang disalahkan apanya? Benar cooperation tapi intinya cooperation.
compression, ya beda sekali antara compression dan compression ya. Kelompok satu, kelompok empatnya kembali ke kelompok 3. Untuk kelompok 1, 2, 4 lagi. Gak apa-apa. Selain diskusi, kita sudah mendapatkan hasilnya. Ya alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan nilai baik tapi nilai per kelompok ya, bukan nilai individu. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang tadi. Yang pertama, pada masa apa saja kan yang kita bahas hari ini, menganalisis tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama pada masa awal kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia benar-benar diakui sebagai satu negara utuh, walaupun pada awalnya kita masih berupa Republik Indonesia Serikat, jadi kayak Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan bukan provinsi tapi negara bagian, ada negara bagian apa aja, Papua dan sebagainya ya. Nah Indonesia juga dulu masih ada negara Sunda, negara Jawa, negara Madura dan sebagainya. Selanjutnya akhirnya kita bergabung menjadi satu negara RI, awalnya Republik Indonesia, dan sekarang sudah baku menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Seperti kita pernah dengar slogan-slogan NKRI harga mati gitu. Biasanya itu saudara-saudara kita yang banser itu sering ngomong gitu ya. NKRI harga mati. Selanjutnya kesimpulannya selanjutnya adalah kegiatan ekonomi pada masa Orde Baru. Ya, Orde Baru itu pada masa Presiden Soeharto dari tahun sekitar 66 sampai 1998. Jadi beliau memerintah cukup lama, 36 tahun ya. 36 tahun memerintah sebagai presiden. Dari beliau muda sampai masa tuanya. Selanjutnya masa reformasi. Reformasi itu sampai sekarang ya. Dari berdirinya atau dari mulai B.J. Habibie sebagai presiden sampai sekarang presiden kita adalah Prabowo ya. Itu sudah berapa presiden. Tapi kalau yang setelah reformasi presidennya ganti-ganti karena kita melakukan pemilu secara langsung ya, tidak lewat partai. Itu kesimpulannya. Untuk tugasnya, coba lihat buku paket tugasnya untuk pertemuan selanjutnya, silakan. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan nggak? Paham semua ya? Oke, paham semua. Untuk tugasnya coba cek halaman 265 esai ya, terakhir materi terakhir bab tema 4.